Mbah Warno ini ngejual nogosarinya hanya seharga Rp4.000 per 12 bungkus. Bisa dibayangkan betapa murahnya, rasanya enak, kualitas original langsung dari Mbah Warno. Wah, Mbah Warno enak. Tersebutlah sebuah tempat di sudut selatan kota Yogya. Tempatnya para mbah-mbah, Pak D, Bude lazim bersua jual beli. Pasar Kota Gede. Sejarah menahbiskannya sebagai pasar tertua di kota Yogyakarta. Dibangun pada masa Penembahan Senopati, pendiri juga raja pertama Kesultanan Mataram. Hingga kini Pasar Gede tetap menjadi pemicu geliat ekonomi masyarakat sekitar. Banyak bangunan sekitar pasar yang beralih fungsi sebagai tempat usaha. Warna-warni kue basah semarak terhampar sedari pintu masuk pasar. Tak lebih dari Rp1.000 kita bisa memiliki salah satu dari para kue di sini. Dari kue yang dijajakan, wujud kue yang berbalut daun pisang yang menarik perhatian. Orang Jawa menyebutnya dengan kue Nagasari atau Nogosari. Tentang kue basah, ternyata bangsa ini tidak tahu secara pasti kapan kue basah mulai akrab di lidah masyarakat. Namun sejak zaman Majapahit mulai lahir berbagai penganan dari campuran gula merah, kelapa yang dicampur bersama singkong, beras, bahkan jagung. Begitu pula dengan Nogosari. Asal-usul kue ini memang sulit digali. Zaman dulu orang memanfaatkan beras yang patah, yang hancur, itu tidak dijadikan nasi, tetapi dipakai untuk tepung. Itu adalah pemanfaatan menir pada zaman dulu. Nah, kemudian untuk menambah cita rasa itu lalu ditambahkan pisang raja di dalam Nagasari itu. Hingga kini kebiasaan mengolah beras kualitas rendah masih dianut oleh Mbah Painem. Salah satu hasil tangan dinginnya adalah kue Nogosari. 2 kg beras dan kelapa sudah siap digiling. Beras ini sebelumnya sudah direndam seharian penuh. Mbah Painem biasa menggiling beras dekat pasar Kota Gede. Cukup membayar Rp2.000 saja, beras dan kelapa sudah berubah rupa. Bahan membuat Nagasari selain tepung beras adalah nangka, santan, dan juga pisang. Pertama, kelapa parut diperas sebanyak 4 kali untuk diambil santannya. Selanjutnya, panaskan santan di atas api besar sembari tambahkan potongan nangka. Aduk hingga santan mendidih, barulah setelah itu tepung beras dimasukkan. Untuk membuat Nagasari yang berwarna coklat, tambahkan gula Jawa. Selama dimasak, kita harus terus mengaduk secara rata. Jadi kalau lagi pembuatan Nagasari ini, yang paling berat tuh ini karena dia harus diaduk tapi harus cepat, kalau nggak gosong. Jika sudah cukup kalis, barulah adonan didinginkan kemudian pindahkan ke dalam loyang. Siapkan daun pisang untuk membungkus adonan. Daun pisang tua dipakai supaya proses pembungkusan serta pengukusan tidak mudah sobek. Sebagai pengikat, pisang digunakan lidi. Biasanya kan kalau yang kita tahu kayak misalnya arem-arem, isiannya itu adanya di dalam, di antara adonan. Tapi kalau misalnya Nagasari ini, ternyata kalau diperhatikan ternyata dia pisangnya itu ditaruh di atas adonan. Tapi nanti hasil akhirnya pun dia tetap ketutup di tengah. Kayak gitu. Dan karena memang proses pembungkusannya agak susah, jadi daripada salah, akhirnya biar Mbah saja yang membungkusnya. Dua kilo tepung beras bisa menghasilkan 200 bungkus Nagasari. Selesai dibungkus semua, barulah masuk tahap terakhir yaitu pengukusan.
Jika warna daun pisang berubah menjadi kecoklatan, itu tandanya Nagasari sudah matang. Dari tadi udah masak berdua, nggak ada salahnya kalau saya sama Mbah Warno cobain hasil masakan kita. Iki Mbah. Ayo Mbah, kita makan rame-rame. Makan sareng-sareng. Makan sarang-sarang. Dua-dua angkor ranta Mbak iki. Apa? Makan Mbak. Jadi kalau tadi Mbah bilang perpaduan rasa antara tepung beras, nangka, sama santan kental itu pasti enak. Memang benar, pasti enak, ditambah lagi pisang raja yang rasanya manis. Perpaduannya, perpaduannya pas banget. Nih bayangin ya kalau di pasar Kota Gede sendiri, Mbah Warno ini ngejual nogosarinya hanya seharga Rp4.000 per 12 bungkus. Bisa dibayangkan betapa murahnya, rasanya enak, kualitas original langsung dari Mbah Warno. Wah, Mbah Warno enak. Di wilayah lain Indonesia, Nagasari juga memiliki saudara kembar. Di Banjarmasin dikenal dengan pais pisang. Di wilayah Jawa Tengah disebut utrih, sementara di Jawa Timur akrab dengan sebutan brubi. Nagasari adalah salah satu ikon kuliner Indonesia. Orisinalitas dan rasa manisnya niscaya akan membuat manis namanya di Indonesia dan negeri manca. Reni Risti, Indra Hadi, Yogyakarta, Jawa Tengah.